Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kalau yang mendengarkan atau yang menyimak video saya pada pagi hari ini. Jadi video ini saya buat baru aja. Jadi karena video yang kemarin-kemarin itu ada sedikit kerusakan pada sisi resolusinya. Jadi nggak begitu jelas kalau digunakan untuk melihat atau menyimak coding ini. Jadi untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tutorial atau project kita yang dulu kan, yaitu fragmen. Di sini sudah saya buka project saya yang dulu, kita akan melanjutkan. Jadi langsung saja. Yang pertama silahkan teman-teman, ini saya ganti ya, variabelnya saya ganti menjadi private. Saya rasa teman-teman paham atau apa itu private. Jadi variabel ini nantinya hanya dapat digunakan pada kelas tersebut atau pada kelas, kalau di sini kan main activity. Jadi nanti misalkan kita ada banyak kelas, berikutnya kita ada banyak variabel, biar nanti itu tidak salah dalam penamaan. Misalkan ada nama yang sama, itu hanya dapat digunakan pada kelas tersebut variabelnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita ada 3 buah fragmen, ada home, ada barang, ada akun. Langkah awal yaitu kita akan membuat variabel baru, sama kita buat bersifat private. Kita buat let init var dengan nama yaitu menu. Ini maksudnya apa? Maksudnya let init itu nilai dari variabel ini atau variabel ini akan bernilai ketika dia sudah dieksekusi. Jadi dia data apa ya istilahnya itu, dia akan datang atau akan ready itu agak sedikit akhir kan ya, atau terlambat ketika dia itu sudah dieksekusi, baru dia akan mulai untuk running. Itu tuh menu. Kita buat lagi private let init var dengan nama menu item. Ini kita breakdown kan ya, di dalam view di Android atau di Kotlin sudah disediakan untuk menampilkan list itemnya. Jadi ada menu, berikutnya di breakdown bawahnya ada menu item. Private let init var, kita karena menggunakan bottom navigation view, ini isiannya nanti bottom navigation view. Oke ya, jangan sampai salah. Jadi itu ada 3 buah variabel di mana nilainya nanti akan berisi ini. Ini menu item, terus ini adalah tombol yang paling bawah atau bottom navigation view. Oke, langkah berikutnya kita akan melanjutkan agak sedikit ke situ. Di bawahnya sini kan ya, kita akan mendeklarasikan atau mengeksekusi variabel-variabel yang tadi sudah kita buat atau kita deklarasikan. Pertama yaitu ada bottom navigation view. Ini akan find view by ID r ID, namanya apa ya, kayak navview bener. Oke. Jadi bottom navigation view ini nilainya adalah dari sini kan ya, dari XML yang kemarin kan ya, yang dari sini. Oke ya, dari sini bottom navview. Oke ya, situ ya, itu adalah ID-nya di situ. Oke, kita lanjutkan. Terus menu ini akan berisi bottom navigation view menu itu sendiri. Oke ya. Terus berikutnya menu item ini
ini is check. Ini akan tereksekusi bentar. Oke. Bentar. Oke ya. Sorry. Menu item dot menu, kita panggil dulu get item 0. Sorry, ini ya seperti itu ya. Nah, oke, ini saya jelaskan dulu. Jadi kita mendeklarasikan atau istilahnya apa ya, mengeksekusi dari 3 buah variabel ini menjadi seperti ini. Jadi tadi ini adalah bottom navigation view, mengambil dari sini tadi ID-nya situ yang nav view. Terus berikutnya menu navigation, variabel menu ini isinya adalah rangkaian dari bottom navigation view yang tadi. Jadi kita dot menu. Berikutnya menu item ini kita mulai dari indeks 0 atau kita isikan 0. Apa itu 0? Ini sebagai halaman awal atau sebagai halaman default ya. Jadi ketika aplikasi nanti dijalankan, maka fragmen yang pertama kali dijalankan adalah fragmen yang ke 0. Anda tahu kan ya, array kan dimulai dari 0 kan ya. Jadi nanti fragmen yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi itu running maka adalah array ke 0. Jadi tinggal nanti yang kita set yang 0 itu siapa. Ya seperti itu. Oke kan ya, ini sudah cukup saya rasa atau sudah sedikit paham ya. Berikutnya kita buat listenernya, set listener selected ya, navigation selected. Oke. Ini item ya. Oke, on navigation sebentar. Bottom navigation set. Bentar, saya hapus dulu ya. Set on listenernya itu udah belum? Set on navigation item selected listener. Oke, dengan ya. Kita tambahkan dia menjadi false. Oke, kita berikan false, nilai false. Oke, tadi belum saya berikan false karena saya asumsikan dia itu langsung bisa jalan. Oke, sampai di sini kita akan membuat apa ya, listener. Jadi ketika bottom navigation view itu dipencet atau ditekan atau dijalankan, maka akan muncul logika seperti apa. Kita akan menggunakan when kan ya. Saya rasa paham if atau if else atau when pun juga nggak masalah. Jadi ketika item dot item ID, oke ya. Nah, itu sorry. Ini belum kita deklarasikan. Nah, itu sudah jalan ya. Oke. Tadi saya tambahkan di situ. Saya tadi kan agak sedikit lupa di false-nya ini. Tadi kan enggak saya beri false. Saya rasa dia bisa running. Ternyata harus diberi false. Jadi biar nanti dia itu dapat berhenti pada eksekusi atau activity ketika bottom navigation view ini ditekan. Oke, kita berikan nilai item dulu. Itemnya apa saja yang nanti akan di list di situ. Terus kita masuk ke logikanya. Kita dapat menggunakan if else. Kita juga dapat menggunakan when. Di sini saya mencontohkan menggunakan when. Oke. Di sini item ID, oke ya. Jika item
item ID-nya. Jadi ada item, terus di situ pasti ada item ID, R ID dot navigation home. Oke ya, kita eksekusi seperti itu. Maka kita log dulu kan ya, bisa nggak ya kita log di kita log di jarang menggunakan log saya itu ya. Oke, kita tes dulu apakah sudah bisa jalan atau belum menggunakan perintah log di situ. Oke ya, sorry, ini saya rapikan aja. Home, terus ada barang, dipakai Pak Budi? Iya Pak, ada barang, terus berikutnya ada akun. Oke, kita jalankan dulu apakah bisa running. Ya, ini masih sedikit perlu waktu ya, karena saya menggunakan emulator di internal Android Studio. Bentar. Ya, jadi teman-teman lihat itu sudah bisa jalan ya. Sorry, not respon. Oh sorry, ini belum saya ganti responnya ya, makanya nggak mau. Oke, kun ya. Kita generate lagi, harusnya dia mau. Sudah terbuild atau sudah di running kan ya IVD-nya. Coba kita klik, oke, sorry belum saya klik run ya. Oke, itu barang itu sudah jalan kan ya? Ya. Oke ya, intinya ini sudah bisa berjalan atau fragmen ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Langkah berikutnya kita akan melanjutkan agar fragmen ini dapat menampilkan view sesuai dengan tampilan-tampilan yang telah kita deklarasikan. Langkah pertama, masih caps lock ya. Menu item, oke, atau ini aja, ini kita copy aja, ini kan sama tuh. Nah, ini kita copy aja di situ. Oke ya. Berikutnya kita tambahkan fragment manager, bikin transaction, terus ini kita kurang titik ya. Ini kita hidden dulu fragment home-nya. Commit aktif sama dengan fragment home, seperti itu ya. Jadi dua baris ini berfungsi untuk apa ya? Ketika di select maka dia akan true, jadi buttonnya dia akan true, akan bekerja atau akan istilahnya akan di running lah. Berikutnya nanti yang aktif yang pertama itu misalkan yang aktif pertama adalah home, maka dia hidden dulu. Baru ketika diklik tombol home ini maka fragment home-nya itu akan di show-kan atau dimunculkan. Nah, terus ini yang aktif sama aja, dua ini harus saling
berkaitan, yang aktif adalah fragmen home. Oke, berikutnya ini bisa kita copy paste saja biar cepat kan ya. Ini fragmen barang, oh sorry kurang A, fragmen barang ya. Oke, ini satu karena array ya, ini array pertama, ini array kedua. Ini sudah, kita copy lagi. Ini kita ganti menjadi 2 ya. Oke, responnya terlalu banyak ini. 2, terus ini adalah apa tadi? Fragmen akun seperti itu ya. Oke, coba kita jalankan apakah sudah bisa atau belum. Oke, dan jangan sampai lupa ya, nanti pada setiap fragmennya itu harus teman-teman apa ya, beri teks kan ya, itu fragmen akun. Kalau Anda lihat ya di situ, ini adalah fragmen akun ya di situ ya. Oke. Fragmen barang juga ada, fragmen barang. Ini ya, fragmen barang, fragmen home, ini juga sudah menjadi fragmen home. Anda berikan teks saja di dalam XML-nya itu. Oke ya, ini sudah jalan harusnya. Sudah jalan kan ya? Oke, setiap saya klik, ini juga berubah ke halaman home, ini ke fragmen barang, ini ke fragmen akun. Terus ini yang tadi yang tercek kan atau yang terpilih ini kan ya, cek sama dengan true-nya ini sudah bisa jalan juga. Ketika saya select home-nya maka berwarna biru di situ. Oke ya teman-teman semuanya, jadi saya rasa ini nanti bisa teman-teman praktikkan sendiri menggunakan laptopnya secara mandiri. Terus token untuk presensi pada kesempatan pagi hari ini adalah PM 2P 003. PM 2P 003. Oke. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.